Kalau hidup hanya di kotak-kotak dengan hadis dan dalil, betapa bodohnya kita. Tradisi atau kebudayaan, saya jadi ingat dengan penulis Lucy Damon yang dalam bukunya berjudul Culture Learning, The Fifth Dimension of the Language Classroom. Jadi bahwa budaya mempelajari berbagai pola atau model manusia untuk hidup seperti hidup sehari-hari. Dan pola model ini meliputi sebagai aspek interaksi sosial manusia, dan budaya adalah mekanisme adaptasi utama umat manusia. Dan dari buku Lucy Damon tadi mengingatkan kembali saya kepada kultur di desa saya, tepatnya di Kecamatan Saptosari, Karangjetis, Gunung Kidul. Saya masih ingat sekali, pada waktu itu saya masih sekolah di sekolah dasar. Dan mbah saya, ayah dari ibu saya, di kampung itu memang sebagai tokoh atau ya ditokohkan atau semacam tokoh adat di desa saya itu. Dan saya ingat betul mbah saya ini seringkali menjadi atau seringkali dipercaya dalam memimpin upacara-upacara adat atau tradisi. Lebih tepatnya bahasa ini disebut kaum. Dan tentu saja masyarakat Jogja tahu betul tentang istilah kaum ini, atau di sana lebih familiar disebut sebagai Pak Kaum atau Mbah Kaum. Pada saat itu desa saya itu masih kental sekali dengan tradisi-tradisi Jawa atau upacara-upacara tanda bersyukur kepada alam semesta ini. Dan itu juga saya teringat kembali statement dari aktor, penyair, penulis puisi yang sudah almarhum, W.S. Rendra. Beliau mengatakan bahwa hukum alam itu tidak akan pernah berhenti dan tidak akan pernah berubah. Tapi yang bisa berubah itu adalah hukum manusia dan pikiran-pikiran hukum manusia. Atau manusia menciptakan hukum karena pikiran-pikiran dan perkembangan zaman sesuai dengan kemajuannya. Nah, di sini adalah tradisi atau kebudayaan di kampung saya ini itu lebih menjaga bagaimana keseimbangan alam ini berlangsung. Seperti upacara Gumbrekan itu adalah Gumbrekan ini adalah bagaimana masyarakat bersyukur
hewan ternaknya, semua yang dipelihara selama ini, dari mulai ayam, kambing, sapi, bisa menghidupi secara berkesinambungan selain pertanian. Nah, upacara gumbreg ini sebenarnya lebih rasa bersyukur kepada alam. Nah, cuman kadang-kadang ini dimaknai sebagai musyrik, atau lebih halusnya sebelum disematkan musyrik itu bid'ah, dan lebih ekstrimnya lagi dikatakan itu haram. Nah, sebelum melangkah ke sana, hal haram, musyrik dan sebagainya, kita tetap fokus kepada tradisi atau kebudayaan yang ada di kampung saya. Selain gumbreg, ada beberapa juga tradisi-tradisi atau persembahan seperti rasulan. Rasulan ini lebih bagaimana membersihkan kembali satu desa, satu wilayah, untuk dibersihkan. Juga masyarakatnya juga mulai kembali lagi membersihkan hatinya, pikiran, kemudian bertemu satu sama yang lain, saling memaafkan, saling memberi penghormatan, agar kembali kepada situasi yang setelah sekian lama mereka bekerja, berinteraksi untuk bersih kembali. Atau dalam kebudayaan Islam di Indonesia adalah hari Idul Fitri, hati kembali ke fitri dan lain sebagainya. Nah, di rasulan ini juga sama seperti gumbregan tadi. Ini satu persembahan rasa bersyukur kepada alam semesta yang sampai detik itu memberikan banyak manfaat, memberikan banyak kebaikan, memberikan banyak sekali nilai-nilai yang baik, yang itu interaksinya dengan alam, antar manusia, menjaga keseimbangan alam, dari mulai air, bumi, api, angin, dan lain sebagainya. Yang intinya itu adalah keseimbangan. Sehingga kegiatan-kegiatan manusia itu yang tentu saja menghasilkan sampah, itu dibersihkan kembali dalam acara rasulan tersebut. Belum lagi tradisi yang lain, seperti sebelum bercocok tanam, itu masyarakat membuat upacara. Dan upacara ini kembali lagi memohon kepada Yang Maha Kuasa agar tanaman yang ditanam ini benar-benar bisa menghasilkan hasil yang melimpah. Kemudian ada juga upacara syukuran setelah panen raya. Nah, tradisi atau budaya yang dibangun di desa saya ini, kalau tidak salah, mulai masuk di tahun 90-an, mendekati tahun 2000 setelah reformasi, ini mulai terkikis. Nah, pertanyaannya, kenapa bisa ini terkikis? Masyarakat di desa kami tetap menjalankan, karena mayoritas juga memeluk agama Islam, tetap melakukan ibadah 5 waktu. Karena di situ juga banyak masjid yang sebelumnya memang langgar atau suro, pada waktu itu sudah berubah menjadi masjid yang lumayan lah. 5 waktu, azan 5 waktu, sholat berjamaah 5 waktu, kemudian sholat Idul Adha, sholat Idul Fitri. Jadi dari kewajiban seorang muslim juga dilakukan tradisi
turun-temurun itu juga dilakukan juga. Sebetulnya ini bagaimana menyeimbangkan antara antara alam nyata dengan alam gaib. Ini menjadi satu keseimbangan. Namun sekali lagi setelah mendekati tahun 2000, banyaknya aliran-aliran yang itu datang dari luar Indonesia pada umumnya. Tradisi ini mulai terkikis karena juga terjadi benturan-benturan di masyarakat, bahwa tradisi seperti gumreg, seperti rasulan dan lain sebagainya itu menjadi perbuatan yang sangat nista, yang sementara orang yang baru datang dari wilayah luar dan membawa aliran itu masuk ke dalam Indonesia, itu memporak-porandakan tradisi turun-temurun yang ada di khususnya desa kami, desa saya. Ini menimbulkan efek nggak? Sangat menimbulkan efek sekali. Selain terjadi konflik antar pemeluk agama, ini juga akhirnya menjadi masyarakat menjadi terpecah belah, menjadi blok-blok tertentu. Yang perlu diingat sebelumnya bahwa di masyarakat desa kami itu hanya yang diketahui cuma 2 organisasi, yaitu Muhammadiyah dan NU. Tapi setelah adanya importer agama ini atau importer aliran-aliran ini, masyarakat di desa kami sudah terpecah belah. Dan ini sekali lagi terjadi konflik internal di kampung kami, dan ini menyebar ke kampung yang lain. Belum lagi efek yang diakibatkan setelah tradisi-tradisi tadi mulai dihilangkan karena dicap itu haram, itu musyrik. Keseimbangan alam pun juga mulai berubah. Dulu yang di desa kami ini ada sekitar kurang lebih 5 danau yang dia tidak pernah surut, artinya masih tetap untuk mengkonsumsi kebutuhan air di desa kami. Itu tidak pernah kering. Tapi munculnya benturan-benturan aliran-aliran baru ini, entah kenapa danau-danau itu mengering. Ini apa hubungannya dengan aliran-aliran yang masuk ini? Ya terserah ada hubungannya atau tidak, tapi faktanya di lapangan adalah begitu tradisi kebudayaan turun-temurun di desa kami yang selalu dilaksanakan, kemudian pelan-pelan terkikis dan hilang. Seiring itulah alam juga berbicara, berefek juga ke alam. Ini tidak main-main. Gagal panen, sumber air yang tadinya danau ini dikonsumsi akhirnya kering. Ya meskipun ada teknologi untuk bagaimana menarik air dari sumber mata air yang di dekat pesisir pantai selatan itu, tapi efeknya di pertanian luar biasa. Pertanian sampai hari ini hancur.
masyarakat tidak bisa lagi panen seperti waktu-waktu yang lalu. Ini tidak membandingkan, tapi saya juga berpikir-pikir dan melakukan riset kecil-kecilan di Provinsi Bali. Ini sekali lagi ya, tidak mengkait-kaitkan atau tidak mendur-mendurkan soal agama. Tapi saya hanya memahami faktanya saja di lapangan, bahwa di Provinsi Bali dengan tradisinya masih kuat, dengan persembahan-persembahan kepada Sang Pencipta melalui media-media, berbagai macam media, hasil pertaniannya masih bagus, ternak juga masih bagus. Artinya sumber alam ini, artinya alam ini masih bersahabat dengan masyarakatnya, karena mereka menjaga keseimbangan itu. Beda dengan di daerah saya, karena ini dianggap, tradisi ini dianggap sesat, dianggap musyrik, haram, kemudian ditinggalkan. Sekarang pertanian yang hancur itu siapa yang tanggung jawab? Saya hanya coba memahami, bukan mencari kesalahan-kesalahan. Saya hanya coba memahami fakta yang ada. Makanya sekali lagi, kalau hidup hanya di kotak-kotak dengan hadis dan dalil, betapa bodohnya kita. Bukan berarti hadis dan dalil tidak penting, tapi kita lihat konteksnya. Toh, kembali lagi kan, semuanya ini masalah kemaslahatan kan, bukan mana yang benar, mana yang salah.